Kita mulai dengan ber-12. Nanti kalau lebih Iya. Ya kamu di sana ruang sana. Ambil. Ya. Hari ini hadir semua teman-temannya. Aldi hadir, Pak. Ada yang hadir? Enggak. Jadi hari ini kita akan belajar dengan materi teks ceramah. Sebelumnya kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ceramah. Kalau sebelumnya kita mempelajari bagaimana menyusun teks ceramah, kali ini kita akan mengonstruksi teks ceramah. Ada yang masih ingat ceramah itu apa? Oke, siapa dulu ada? Dua-duanya dijawab. Menurut Naya? Penyampaian informasi secara lisan kepada pendengar. Oke, Rizka. Menurut Rizka apa? Pemberitahuan atau penyampaian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Intinya ceramah itu penyampaian dari seseorang untuk khalayak umum, untuk banyak orang. Apa yang disampaikan? Informasi apa? Permasalahan aktual artinya apa? Yang benar-benar terjadi saat ini, yang sedang hot, bukan hot and hot ya, bukan selebriti, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan baik di tempat terpencil daerah kita, tempat nasional Indonesia atau internasional. Selain itu bisa juga berkaitan dengan hal-hal yang berbau agama. Nah, kalau di dalam Islam ceramah itu kita kenal dengan dakwah. Kalau di dalam kepresidenan, di dalam politik presiden ada misalnya kejadian lupa presiden berdiri di podiumnya dan memberitakan sesuatu, itu masuk kategori ceramah. Ya, tetapi dia anaknya itu adalah tidak. Jadi hal-hal yang urgent disampaikan, tapi untuk khalayak umum. Kepada siapa disampaikan? Seluruh masyarakat Indonesia. Medianya apa? Televisi kan yang kita gunakan kan. Jadi mereka medianya kami. Ada beberapa jenis teks ceramah. Ada pidato, ada khotbah, dan ada ceramah. Kan kalau pidato itu lebih kepada tempat terbuka dan hal-halnya umum, bukan umum. Ya, misalnya kalian upacara. Tadi yang tadi pagi kalian ngambil itu apa? Ceramah atau pidato? Ceramah. Kalau pidato dia lebih umum. Kalau khutbah atau khotbah dia khusus lagi kan? Berperan dengan apa? Ceramah apa? Agama. Berperan dengan agama. Itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian apa yang lagi kita pelajari? Strukturnya. Apa saja strukturnya? Siapa mau jawab? Saya, Pak. Oke, apa? Isi, dan kesimpulan. Nah, bahasa mudahnya ada nggak? Apa? Pembuka, isi, dan penutup. Nah, pembuka apa di dalamnya? Di dalam pembuka itu apa penyampaiannya? Apa? Ucapan terima kasih, ucapan syukur. Isi apa? Pak, disampaikan baik mengenai materi maupun hasilnya jawab. Ada materi, ada tanya jawab juga di situ. Kalau penutupnya kesimpulan, itu hal yang berkaitan dengan teks ceramah. Itu minggu lalu. Nah, minggu ini kita buat ceramah
HP. HP kita manfaatkan hari ini. Apa yang mau kita manfaatkan dari HP itu? Mau ngorek, mencari informasi apa? Dan ceramah untuk masalah waktu. Oke. Sama kayak minggu lalu nanti kita maju ke depan, dan mempresentasikan ya. Nah, jadi ini kita sudah duduk berkelompok, ada 4 kelompok. Langsung saya bagi nomornya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelum bermain kelompok, ayo kita bermain game dulu. Ada yang mau pimpin game? Yang punya game ke bawah? Mau pimpin? Ice breaking? Nah ya, ada. Masih dengan game yang lama. Walaupun lama, tetap ini menjadi game yang sangat sulit. Oke? Oke. Angkat tangan semuanya. Pusing, tiap, pegang mata. Oh, yang begini. Ada? Nah, ulang. Putar, pegang kuping. Nah, sekali lagi. Putar, pegang meja. Nah, sudah. Apa gunanya itu? Konsentrasi, melatih fokus. Baik. Hari ini kita berkenan dengan teks ceramah. Jadi materinya mengonstruksi ceramah tentang permasalahan yang menggunakan aspek pelaksanaan menggunakan kumpulan depan. Sebelumnya, mari kita lihat contoh ceramah singkat. Oke? Nah, ini saya bagikan untuk kalian kertas. Ada beberapa halaman. Setiap bagiannya berisi tentang tugas. Nah, kita nonton ceramah sebagai sampel dasarnya. Kalian lihat bagian pembuka, isi dan penutupnya. Jika tidak ada pembuka atau tidak ada penutup, berarti berada isinya. Buat simpulannya atau kata kuncinya. Berarti nanti ada beberapa halaman lagi baru kita buat di AKPD di modul yang sudah saya bagikan masing-masing. Oke? Bisa.
Oke, itu siapa yang berbicara tadi? Jadi dapat nggak kata kuncinya? Kata kunci satu kalimat aja. Dapat? Inti dari ceramah. Dapat? Ditulis itu satu kalimat aja. Nanti baru bisa kita hubungkan dengan mengonstruksi tadi, mengonstruksi teks ceramah. Sekarang dibuat tuh kata kuncinya. Atau inti dari Soekarno pidato tadi. Satu kalimat saja. Sudah? Sudah ditulis? Satu kalimat saja. Oke, kita lanjut dengan contoh ceramah yang kedua. Ada kecil? Hah? Berat. Selamat. Kalau saya kita tampilkan aja teknis ya. Oke. Jadi yang Soekarno tadi itu adalah bagian dari bentuknya pidato. Nah, kalian pernah lihat pidato nggak? Atau pernah lihat ceramah nggak? Nah, ceramah politika atau ceramah politika atau ceramah apa? Politik. Nah, politik. Siapa yang suka itu bicara? Uang. Megawati. Ada apa? Uang. Ini apa? Hah? Asal semua. Najwa Shihab. Najwa Shihab itu sering menjadi motivasi kita, anggaplah itu sama juga ya. Nah, ada pengetahuan, ada pembuka dan ada penutup. Oke. Next kita lihat. Nah, ini yang sudah kemarin. Teks sama adalah teks yang berisi pengetahuan atau penyampaian suatu informasi disampaikan pada kalian yang sudah tadi kan. Nah, kita lihat kalau mengonstruksi teks sama itu apa? Menyusun atau membuat paparan lisan berisi gagasan yang disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, paparan yang dibuat harus mengacu pada aspek pembahasan dan struktur. Struktur apa? Struktur drama pembuka, isi, tadi jangan melenceng dari 3 poin penting itu hal umum yang harus dibuat. Oke? Berarti mengonstruksi ini atau menyusun atau membuat paparan lisan yang berisi gagasan. Nah, itu tadinya. Gagasan apa? Ide atau pengetahuan kita yang kita sampaikan ke dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu paparan juga harus mengacu pada aspek kebahasaan. Nah, saya sering melihat itu kalau Rocky dulu ngomong, dia filsuf ngomongnya kan, berisi filosofi. Artinya apa? Misalnya Indonesia ini ibaratkan sebuah kota. Itu kayak ngomong Rocky dulu, ya kan? Ada lagi kalau SBY bicara, dia santai, kan? Dia ngomongnya diam-diam, tapi sudahlah. Artinya apa? Dia nggak perlu banyak bicara, tapi yang ditampilkan itu hebat-hebat. Contoh, ketika dia membebaskan pembajakan para wilayah Indonesia yang kontainer di Somalia itu dibajak. Jadi SBY pidatonya cuma waktu pas kejadian dan pas waktu selesai kasus itu diselesaikan. Oke? Yang ngomong bahwa kami melakukan pekerjaan selama 6 minggu loh. Kalau Jokowi dia banyak bicara dan banyak melakukan pekerjaan, makanya jalan-jalan kita ini udah bagus, ya kan? Jadi orang punya karakternya masing-masing. Oke. Next. Kita lihat apa saja tips untuk membuat teks ceramah. Nah, tadi kan ada strukturnya. Jadi kebahasaan yang kita gunakan jangan terlalu gaul. Jadi buat
boleh begitu. Lulu pada itu harus berbuat baik. Jangan lulu pada itu asik minta uang sama bokap nyokap, itu nggak boleh. Itu adalah aspek bahasa. Ada etika dalam berbahasa. Oke, apa saja tipsnya? Pertama, mengenali audiens itu siapa? Pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui target, maksudnya mengenali audiensmu, pendengarmu, sehingga ketika kita menyampaikan ceramah kalian dapat merespon dengan baik. Artinya gini, kalau kita berbicara kepada orang awam, kita harus menggunakan bahasa awam juga yang mudah dimengerti. Kalau kita berbicara dengan orang berpendidikan, kita menggunakan bahasa akademisi, juga disampaikan dengan bahasa sehari-hari, bahasa akademisi mendung, ramah ulung. Nah, karena di antara orang-orang akademisi pasti ada orang awam juga. Itu juga di antara orang awam pasti ada para akademisi. Kita harus lihat mana yang dominasinya. Berarti, nah, jangan kita bilang nanti ketika di pidato di depan orang umum, ceramah di depan orang umum, kan, kita harus mempunyai retorika yang baik. Nah, retorika itu cara berbicara, seni berbicara. Jadi kita sampaikan aja ke orang biasa. Kita harus mempunyai gaya bahasa dan cara berbicara yang bagus. Jangan terburu-buru dan jangan terlalu bertele-tele. Jangan lambat, jangan slow-motion ngomongnya. Jadi kita jangan slow-motion, jangan juga cepat. Jadi kita harus lebih naik telinga. Oke? Nah, mengenali audiens. Yang kedua, menentukan tema yang maksudnya gimana? Apa yang sedang dibicarakan, apalagi yang sedang viral. Ada banyak hal yang viral kan? Hah? Oh, Fajar sad boy. Oke. Itu masih muda, itu 42 udah nggak tahu apa-apa ya. Habis itu apa lagi tema yang tua? Itu misalnya itu di kalangan remaja ya. Nah, nggak mesti kita harus yang berbau orang tua selalu gitu. Karena waktu saya kecil itu, ketika ada orang lihat ceramah atau misalnya presiden atau wali kota bicara ini kita akan melakukan infrastruktur ini, itu membahas orang tua semua. Ada yang milenial, ya kan? Nah, jadi kalian di kalangan anak muda juga punya hal-hal yang bisa dijadikan bahan. Oke. Dengan menyusun outline garis besar topik dalam ceramah yang akan ditulis. Artinya apa di sini? Menentukan topik apa? Hah? Kesimpulan judul. Garis besarnya bisa berupa kesimpulan, cuman namanya bukan kesimpulan. Garis besarnya yang kita buat kerangka dulu. Poin-poinnya apa yang kita sampaikan. Jadi kan kalau kita berbicara itu harus dari hal kecil ke hal yang besar, hal yang umum ke hal yang inti. Misalnya nih, Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan wilayah-wilayah. Ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari beberapa provinsi, salah satunya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh terdiri dari beberapa kabupaten. Ada di dalamnya Kabupaten Aceh Utara. Aceh Utara terdiri dari beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Matangkubi. Kecamatan Matangkubi terdiri dari beberapa desa. Ada Desa Blang. Di Desa Blang terdiri dari beberapa bangunan, salah satunya bangunan sekolah itu di samping keliling. Nah, yang baik dengar pada ceramah. Oke. Jadi kita buat garis besarnya itu. Kemudian meriset. Apa ini meriset? Riset ya, bukan reset. Nah, obat-obat. Riset apa? Riset. Apa riset? Searching. Observasi. Jadi melihat apa yang mau kita sampaikan itu berupa pengetahuan. Jadi kita harus riset. Beda deku, kurang muda, yang deku ngampung ramah. Dari apa? Dari hasil observasi.
Nah, dari hasil observasi harus kita riset. Nah, jadi misalnya coba kasih satu tema faktual. Kenaikan BBM. Nah, apa yang kita riset? Apa yang kita observasi? Apa yang kita lakukan ke dia? Hah? Harga semakin naik. Apalagi? Jumlah pengguna, penyebab, apalagi? Masih Pertamina, akibat lagi kan? Itu yang harus kita lihat. Habis itu, ketika kita berpidato atau berceramah, jangan menjudge satu pihak atau menyudutkan satu pihak. Kita harus bisa berdiri netral. Misalnya nih, kenaikan harga BBM, kan? Kenaikan harga BBM, jangan disampaikan yang minus atau negatifnya saja, dan jangan juga disampaikan hal yang positifnya saja, tapi harus disampaikan negatif dan positif. Paham? Kemudian baru mulai tulis isi dari teks ceramah. Sebagai penceramah yang baik, jangan sampai kabarnya bohong. Tema yang disampaikan itu benar-benar terjadi. Selain itu, tema yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perhatian karena rasa penasarannya. Misalnya kayak harga BBM tadi, ya kan? Jangan hal-hal yang bohong atau yang kita tidak tahu kita sampaikan. Jangan sampaikan hal-hal yang tahu saja. Paham? Kita lihat lagi menyusun outline tadi. Teks ceramah ditulis harus sesuai dengan struktur bahasanya, memiliki. Ini dibuat catatannya. Maksud, tujuan, dan kalimat yang disampaikan harus tersusun dengan baik. Kayak tadi, jangan menggunakan bahasa gaul. Ini ditulis sedikit. Memiliki maksud dan tujuan. Atau diingat ya. Memiliki maksud dan tujuan. Apa maksud kita menyampaikan pidato dan tujuan kita apa? Untuk siapa? Dan apa penyebab atau akibat dari pidato ini? Baik sampai itu gara-gara pidato kita orang lain pada ribut. Nah, misalnya nih, ada Pak Anies ya, Anies Baswedan kan, dia udah selesai jadi gubernur. Waktu selesai jadi gubernur dia bilang kepada para pendukung saya, kita serang Indonesia saat ini. Nah, misalnya di bahasa itu, boleh nggak? Nggak boleh, itu berbahaya. Makanya harus tersusun, tujuannya harus tahu kita apa tujuan yang bagus. Oke? Kemudian meriset, salah satu hal yang harus ada dalam menyusun teks ceramah. Karena dalam menyampaikan sebuah ceramah harus berlandaskan dengan data. Misalnya kenaikan harga BBM, datanya berapa BBM harganya sebelumnya? 7.600. Sekarang berapa per kali? 10.000. Itu kan data kan? Data. Kemudian di mana terjadinya kenaikan harga BBM? Indonesia kan? Bukan di Amerika kan? Amerika naik BBM kita nggak ada usaha. Kecuali harga BBM naik di Aceh, di Jawa turun. Nah ini baru mutar. Enak kali mereka kita apa hari ini ya misalnya gitu. Seperti itu kan. Tapi kalau di Papua kalau mahal harga minyak di sana. Di sana kan karena posisinya jauh kan. Nah, itu juga harga BBM eceran dan di Pertamina kan beda kan? Kalau eceran berapa harga BBM? Per kali liter berapa? Di eceran 12 kan? 12. Misal nih di Desame 12.000. Sampai para gulung sudah 15.000. Ya nabi pepet gulung. Mama tak udah dari itu mungkin kan jadi ribut kan. Nah, jadi harus kita lihat penyesuaian dan harus ada data. Jangan kita bilang masa medit 5.000 ya. Nah, misalnya petani dia beli pada 10.000 di Pertamina, itu artinya datanya bohong. Paham? Kemudian menyusun, menulis. Ya. Kata teks ceramah membuat pokok-pokok
struktur tadi. Maksud kan harus diungkapkan dengan jelas. Setiap bagian kerangka memiliki satu gagasan pokok. Setiap kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Misalnya pada teks ceramah tadi, kenaikan harga BBM. Ini apa namanya? Kerangka di bagian isi. Lagi kita ngomong BBM, jangan ngomong terjadi gempa di Sumatera Barat. Itu melenceng, oke? Jadi di Sumatera naik BBM, di Jawa BBM naik, di Kalimantan naik sampai ke Papua sana. Jangan di Aceh kenaikan harga BBM melambung hingga 10.000, sedangkan di Jawa terjadi gempa, di Kalimantan terjadi penggusuran besar-besaran. Hanya nyambung. Nah, koslet gitu. Oke. Kemudian setiap rangka harus tersusun secara logis. Secara geometris, Indonesia terdiri dari Z1Z1X0019. Yang saya ada buku saya tadi hari itu dia kan ada buku. Jadi harus logis, harus jelas dan masuk akal. Oke. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika berceramah? Nah, nanti kalian bakal buat ceramah dan berdasarkan hal-hal faktual. Jadi kan sudah ada informasinya, kita konstruksi menjadi sebuah teks ceramah. Nanti kalian maju ke depan, baru kita buat video ceramahnya, dibuat masing-masing. Jadi kalian punya produk. Nah, kan? Jadi semuanya punya ceramah masing-masing. Nanti ada instruksinya. Apa saja yang harus dilakukan ketika berceramah? Pertama, lafaz. Ini perhatikan pengucapan subjek kata yang ada di dalam ceramah. Contohnya gimana? Contohnya mana lafaz? Cara berbicara, jangan gegap. Nah, jadi berbicaranya harus jelas. Kemudian perhatikan intonasi. Intonasi itu apa? Kapan kamu harus menggunakan nada murung, gembira dan ekspresi lainnya. Jangan kayak si Fajar sad boy kan? Nah, dia dari awal sampai terakhir nanti tapi nggak boleh gitu. Tapi kayak Soekarno tadi ada lihat kan? Saudara-saudara, itu dia sudah semangat yang membara. Kan? Kalian pernah lihat ceramah yang ada orang nangis-nangisnya? Ya situ ceramah nangis. Sama misalnya kan? Kan nggak mungkin. Ya Allah, berilah kuasamu untuk orang Tuhan. Kan? Ada iba, ya kan? Itulah penggunaan dari intonasi. Jangan kawan-kawan, mari kita bergerak maju memberantas korupsi. Nggak boleh begitu. Kawan-kawan. Nah, harus wah, gitu kan? Nah, mana kataku kan? Oke, itu saya kita buat tadi ya. Nah, yang kemudian sikap penceramah terkadang menggerakkan tangannya. Ada juga penceramah yang diam berdiri, lurus seperti bahasa umum memiliki tingkat apa nih? Ngertu. Nah, memiliki kemampuan tersendiri yang bisa dipelajari sehingga kamu bisa melihat video para operator menjadi ekspresi. Sudah. Itu pidato jangan yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kan? Kue pegang aja ya. Itu seperti kita mendengar tadi. Dia yang bicara seperti speaker. Tapi kalau penceramah dia kan bergerak kan. Bencong kalau pidato dia bagus. Jadi ya. Tapi mereka jarang kan, bukan ada jarang. Tapi mereka punya komunitas yang memberi motivasi untuk teman-teman bukan bencong, apa istilahnya? Waria. Jadi saya pernah baca sebuah novel Jangan Panggil Aku Wanita. Ini waria nih. Judulnya novelnya Jangan Panggil Aku Wanita. Dia laki-laki tapi punya tubuh seperti perempuan kan dia gitu kan, unsa kan. Jadi punya kelainan dia. Tapi dia bukan yang meminta. Jadi dia bilang jangan bully, dia jangan bully dia.
dia pengen hidup normal walaupun fisik dia agak bebek, sehingga dia dijadikan seorang motivator. Bicara ke sana kembali bahwa fisik itu hanya apa, casingnya aja, tampilannya aja. Yang diperlukan apa? Isinya. Oke? Nah, itu singkat dulu. Jadi para orator dia punya tujuan masing. Nah, tadi kalau Rocky Gerung dia tuh dulu undang dia kan ya kan kayaknya kan mana nanti dulu ya otak ya kan. Kalau Jokowi ya kali ada gitu kan. Nah, kalau Habibie gimana aja mau kayak gitu lah. Kalau Gus Dur gitu aja korek. Kayaknya masih ada yang keras, gelap, ada yang lembut, macam-macam. Nah, tahu Zainuddin Hayati? Pernah nonton pertengkaran Evan Manowitz? Dia ciri khas tuh. Dia menggambarkan kayak Buya Hamka. Apa bilang Buya Hamka? Bukan di film itu, nasihat dia. Kalau hidup sekedar hidup, maka kelanjut pun hidup. Dia kan ada intonasinya kan? Jangan lagi lu menolak kan? Oke, sekarang tugasnya. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Tanya lah. Ada yang mau tanya? Apa jawab? Tanya. Ada saat kita berceramah, dalam isi teks ceramahnya tuh ada terdapat sebuah kritikan untuk memprovok seseorang, boleh nggak? Tidak boleh. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya, terkadang tujuan dari pidato itu atau ceramah itu supaya para audien ikut serta atau iba dengan kita. Jadi sebisa mungkin kita provokasi mereka. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Merendahkan dan menyebabkan kekacauan. Oke, ada lagi? Ada. Nah, ada ceramah agama. Agama itu pun dibagi lagi. Misalnya dalam Islam namanya khutbah, ya kan? Kalau di Kristen namanya khotbah. Nanti di Hindu beda lagi itu anaknya. Kemudian ada pidato, ada orasi, ada demo itu. Nah, kan? Habis itu ada pidato formal dan non formal lagi nanti. Yang formal seperti apa? Pidato presidenan atau pidato kenegaraan. Yang non formal seperti apa? Kayak di kampung. Semi formal seperti gimana? Seperti upacara hari. Oke, ada lagi? Oke. Sekarang kita akan membuat tugas. Nah, kita buat tugas. Apa tugasnya? Buatlah teks ceramah dengan tema yang paling kamu ketahui. Ini opsi pertamanya. Dari tadi kita berbicara, terbayang nggak hal-hal yang faktual sekarang? Belum? Ada semua? Kelompok satu tadi mana? Apa yang mau diangkat? Kenaikan harga BBM. Kelompok dua? Mana kelompok dua tadi? Banjir. Tentang banjir. Ya. Kenapa ambil kenaikan harga BBM? Alasan tadi mengambil kenaikan BBM karena di tahun ini ada beberapa berita atau beberapa opini yang menyatakan bahwa harga BBM di Indonesia telah naik 70%. Kenapa ambil banjir? Karena di daerah kita sering terjadinya banjir. Daerah kita sering terjadi banjir. Kelompok tiga angkat tema apa? Dari Sambu, berat nih. Ayo orang kau dok gitu. Kenapa ambil dari Sambu? Nggak ada dalam kurikulum ya? Kelompok
Narkoba. Kenapa ambil narkoba? Oke. Nah, sekarang kalian gunakan manfaatkan handphonenya masing-masing, cari informasi berkenan dengan apa tema yang sudah dicari. Kita sekarang mengkonstruksi informasi itu menjadi drama. Silakan dikerjakan dari sekarang. Tapi sebelum kita mengerjakannya, tolong lihat di modul masing-masing yang sudah saya bagikan. Lihat di AKPD-nya. Ya. Nah, model buatnya seperti ini, buat kelas, nama kelompok dan anggotanya. Oke. Kemudian buat di bagian atasnya, pertama tema, kedua kalau banjir berarti temanya bencana alam. Kalau tadi apa ini? Itu masuk ke ranah apa? Sosial ya, sosial. Kalau ini tadi apa? Narkoba, ranahnya apa? Nah, narkoba mau umum ya, nanti ada judulnya lagi dibuat. Kalau sambo itu ranahnya? Mau ganti kok? Oh, udah baca orang nih? Boleh lah. Itu mas. Itu ada dalam kurikulum geografi ya. Oke. Nah, nanti setelah teks ramahnya dibuat di kertas masing-masing, ditampilkan di depan. Ketika ditampilkan, seperti biasa, satu orang tampil, dia duduk, kelompok lain membuat salinannya atau intisarinya dari kelompok orang lain. Ngerti? Kemudian memberi komentar juga nanti. Boleh dikomentari dari segi isi atau dari segi tampilan. Ngerti? Paham? Dah. Ketika kawan tampil, kawan satu kelompok nanti menghijaukan. Nanti kita tampilkan balik di minggu depan. Oke? Silakan dikerjakan. Ya. Nah, ada di kertas itu. Nah, lihat di LKPD masing-masing ada instrumen dan rubrik penilaian. Coba dilihat ada? Ini ada? Ya. Nanti ketika kawannya tampil ditulis nama, diberi ini nilai skornya ya. Oke? Dikasih skor. Paham ya? Jadi kawannya pilihlah kawan terbaik untuk tampil nanti. Oke, silakan dikerjakan.
Pak, ya, Berapa? tambahan. Boleh boleh. Ada yang bumbu dulu. Pulpen perlu. Nanti kan juara 1 dapat jalan tinggi ini, juara 2 ini, 3 ini 4 ini. Biasa juara 1 yang tinggi kan. Jangan lupa struktur cerak, ada pembuka, isi, Syarat sesuai dengan tema cuma sesuai dengan
sudah sesuai atau yang sudah pribadi ya. Jadi kan misalnya sesuai dengan tema kan nilainya itu yang bisa Thank you.
Sudah selesai? Waktunya 5 menit lagi ya. Dipercepat kalau masih belum.
Sudah? Bercepat ya. Sudah? Belum? Sudah? Dikira sudah? Belum.
Bagian keempat ini progresi. Oh. Berarti tahu ya. Sudah. Ini langsung ke Oke, sekarang ada. Nah, jadi semuanya dengan sekarang kalian menampilkan hasil pekerjaannya masing-masing. Nah, teknisnya, misal nanti kelompok satu maju, yang maju 2 orang, satu yang ceramah, satu yang videokan. Oke, kalau dapat boleh. Misalnya sambil duduk pun boleh kan? Nah, kita sediakan tempat duduk di sini, videoin, dan selesai dia kan sudah selesai pidato atau selesai ceramah, yang memvideokan tadi kembali ke tempat, sedangkan yang pidato berdiri di situ. Pidato sudah selesai. Nah, nanti kita adakan diskusi kecil. Nah, tanya jawab lah, kayak kemarin, nanti kan, kayak materi kita kemarin, yang materi sebelumnya. Jadi ada tanya jawabnya. Oke. Nah, coba dilihat di LKPD, guys. Lihat di LKPD. Ketika mengomentari punya teman, jangan di luar dari bahasa. Oke. Ada nanti komentar pembantu dari komentar inti. Intinya di dalam komentar itu yang paling penting adalah memperhatikan struktur dan unsur. Struktur dan unsur itu yang paling penting. Tambahannya penampilan di segi isi pidato ceramah dan komentar dari segi penampilan. Oke, itu dibuat di LKPD. Di LKPD masing-masing di bagian paling. Nah, di sini di bawah instrumen ini. Oke? Di bawah instrumen penilaian ini. Ya. Instrumen rubrik penilaian keterampilan. Di situ penilaian. Oke? Paham semuanya? Oke, kita persilakan kelompok pertama untuk tampil. Oke, perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita kepada Allah SWT karena dengan izin Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hari yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tak pernah bosan kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga ke alam pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada guru saya Pak Rahmat dan teman-teman seperjuangan.
untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ingin langsung memasuki ke dalam teks ceramah kelompok kami dengan judul kenaikan harga BBM. Jadi perkenalkan dulu, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Agus Labondi. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari teks ceramah yang telah kami buat, yang beranggotakan Rahmatillah, Naila Sojana, dan Rizka Mahera. Jadi seluruh provinsi di Indonesia semakin marak mahasiswa, aliansi masyarakat, tokoh masyarakat, anggota DPR, sampai masyarakat kecil, masyarakat kecil ikut adil dalam membela hak-hak mereka. Mereka terkait kenaikan harga BBM untuk Pertalite, Solar hingga pertama pada awal September 2022. Hasil penelitian kami memberikan dampak pada pengendara. Pembengkakan beban subsidi merupakan salah satu penyebab kenaikannya tersebut. Bahkan pengembangannya hingga 502 triliun rupiah per tahun. Selain itu juga masih ada beberapa penyebab lainnya selain kenaikan harga BBM tersebut. Sebelum pemerintah sudah menaikkan harga BBM mulai dari awal tahun 2022, tepatnya di awal Maret. Sebagai informasi, pemerintah telah meresmikan menaikkan harga BBM dengan harga BBM mulai Sabtu hari tanggal 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000. Pertalite. Solar naik dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Dan Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Nah, dalam pidato atau dalam ceramah Presiden kita Joko Widodo juga pernah mengungkapkan pada hari Sabtu 3 September 2022, pada hari yang sama, mengumumkan bahwa pemerintah telah berusaha sekuat mungkin untuk masyarakat kita, untuk melindungi rakyat dari masalah kenaikan BBM di dalam negeri. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri setiap bulan itu terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Nah, BBM di tahun 2022 telah meningkat kali lipat. Itu hasil dari penelitian kami. 3 kali lipat dari harganya 192,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Terbayangkan nggak berapa digitnya? Habis cuman karena BBM yang naik. Nah, itu akan meningkatkan terus menerus. Dampak negatifnya akan terjadi pada masyarakat. Harga solar subsidi juga naik menjadi 6.800. Nah, sekian dari hasil teks ceramah kami. Sekian dari kelompok kami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dibuka pertanyaan bagi seluruh kelompok. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 2, 3, dan 4? Oke, silakan kasih pertanyaan kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4. Silakan. Buat ada saya. Nah, tapi kalau komentar wajib. Nah, silakan kelompok 2 kasih komentar penampilannya. Boleh isi, boleh dari segi kelebihan dan kekurangan dia. Banyak kekurangan. Silakan. Boleh. Nanti komentar.
Siapa mau kasih komentar? Oke, sebutkan nama dari kelompok. Nama dari kelompok 3 diberikan kritik pada penampilan. Banyak pengulangan kata seperti dari itu tadi. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Saya jelaskan dari kelompok 3 ini mengkritik cara aldi berceramah, caranya membaca kamu ya Pak. Seharusnya kan ada yang berhasilnya kan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Oke, komentar nggak ada? Ada yang mau bertanya tentang berkaitan dengan yang disampaikan? Oke, silakan. Saya Fatimah dari kelompok 2 yang bertanya. Apa alasan pemerintah menaikkan harga BBM? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tujuan pemerintah menaikkan harga BBM itu mempunyai beberapa poin. Yang pertama, BBM itu merupakan minyak bumi yang hasil dari bumi. Itu ada beberapa penyebab. Ada penyebab seperti yang kita ketahui bahwa BBM kita kebanyakan itu telah diekspor ke negara lain, sehingga saat kita memproduksi BBM dari negara tidak cukup di negara sendiri. Yang kedua penyebabnya yaitu BBM di negeri kita itu mengurang karena sering dipakai oleh negeri kita. Sekian. Ada lain? Ada berapa? Boleh rekomendasi nggak? Sebenarnya oke. Terima kasih. Ya. Sekian dari kelompok kami. Dari tim magang bermeeting. Thank you everything. Thank you everything. Sekian dari presentasi dari kami. Bila kurang jelas, bisa lanjut sedikit aja. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di LKPD-nya langsung dikasih penilaian ya. Lanjut ke kelompok 2, Dapil. Satu orang bangun video ini mereka di LKPD jangan lupa dikasih penilaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang bencana alam banjir. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Matanguri, yang saya hormati Bapak Ahmad Syah, dan yang saya nilai kawan-kawan seperjuangan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat kuasanya kita mampu berkumpul di sini dalam keadaan yang sempurna tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula kita berselawat yang tak henti-hentinya untuk Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan kita selalu perhatikan pertolongan di
sampah dan kurangnya bangunan yang mampu menyerap air yang terlebih saat hujan. Teman-teman semua, siapakah yang sebenarnya berperan penting dalam hal ini? Sedangkan kita, jika banjir yang setiap tahunnya melanda daerah tempat tinggal kita, semua menjadi penyebab adalah kita semua. Pengabaian kita terhadap lingkungan sekitar, menebang pohon tanpa menanamnya kembali dan membuang sampah secara sembarangan. Banjir memiliki dampak yang besar untuk hidup manusia, mulai dari kelangkaan air bersih, kelangkaan akan bahan makanan, gagalnya panen, terhambatnya berbagai aktivitas sehari-hari, serta menjadi sumber penyakit seperti gatal-gatal, diare, mual, dan lain-lain. Sejak banjir terjadi pertama kali hingga saat ini, belum ada cara yang efektif mampu menghentikan bencana banjir yang datang setiap tahunnya. Namun hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mulai untuk mengendalikan diri agar lebih memperhatikan kesimpulan. Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan pemerintah yang dinilai tidak mampu untuk mencari jalan keluar yang efektif untuk mengatasi banjir. Marilah sekarang kita memulai dari kita sendiri dengan menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, karena setiap hal yang membawa pada kebaikan dimulai dari diri kita sendiri. Sehingga orang mengikuti apa yang kita lakukan ketika itu bermanfaat. Sekian dari saya, maaf atas segala kekurangan dalam tidak. Sekian dari saya, maaf atas segala kekurangan. Alam tidak butuh kata-kata, tapi alam butuh aksi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanya jawab, boleh komentar, boleh kritik, boleh saran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menanyakan sesuatu tentang bahan ceramah tadi. Judul ceramahnya tentang banjir. Jadi dalam ceramah tadi beliau mengatakan bahwa penyebab banjir itu dikatakan buang sampah pada tempatnya dan pemotongan pohon, ya kan? Contohnya di tempat saya tidak ada, bisa dibilang sampah mengurang lah, tidak dapat menyebabkan banjiran dan tidak ada tembakan pohon karena kekurangan nota di sana. Tapi mengapa tetap terjadi banjir di daerah saya? Mungkin akan melakukan penambangan pohon di daerah-daerah pegunungan karena curah hujan yang deras tidak dapat menahan air. Dan dataran rendah. Oke, kelompok lain ada yang mau komentar, saran? Pak. Saya di kelompok itu menanyakan menurut pendapat kami sendiri, apakah karena hukum dari Indonesia yang sangat tidak ketat, apakah bisa mempengaruhi bagaimana cara orang untuk menjaga lingkungannya? Bisa karena mulai dari kita sendiri, apabila kita mau bersih bisa. Tapi kenapa sekarang di pemerintahan Indonesia itu tidak menerapkan hukum yang ketat? Jadi misalkan dalam membuang sampah di Singapura akan ditetapkan denda yang sangat besar, sedangkan
dilaksanakan di Indonesia tidak kan mudah itu. Mungkin warga Indonesia akan melanggar peraturan tersebut. Mungkin akan mengadakan menolak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara sebentar, dan ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan kita semua kesehatan untuk bisa berhadir di tempat ini. Salam dan salam juga tidak lupa saya berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk singkatkan waktu mungkin kita langsung mulai untuk dalam pembahasan dari topik kita kali ini. Pencegahan gempa. Sebuah tragedi yang sangat mengenaskan menimpa saudara-saudari kita di Cianjur. Sebuah gempa yang melanda Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo pada 21 November 2022 dengan jumlah korban 600 orang dan 335 orang korban mati dan 8 korban yang tidak ditemukan. Dari hal ini kita tahu bahwa bencana gempa sendiri bukanlah bencana yang main-main atau yang dapat kita anggap remeh. Nah, gempa sendiri merupakan goncangan atau pergeseran lempeng bumi yang terjadi di bawah laut atau di kerak bumi, sehingga menciptakan getaran yang kuat dan hebat. Nah, pentingnya mengetahui pencegahan untuk menurunkan resiko terjadinya korban atau kehancuran yang lebih besar adalah seperti membangun infrastruktur atau bangunan yang lebih kuat untuk menahan goncangan dari gempa, atau seperti bisa juga dengan diri kita sendiri jika terjadi gempa atau terjebak dalam situasi gempa, seperti berlindung di bawah meja untuk menghindari runtuhan-runtuhan. Kemudian ada juga melindungi kepala, leher dari benda-benda yang kemungkinan atau memungkinkan terkena kepala. Kemudian menjauhi benda-benda yang dikira berbahaya atau dapat membahayakan seperti kaca atau pintu atau depan pintu. Kemudian untuk gempa sendiri dalam sejarah sudah tercatat banyak sekali gempa-gempa yang berbahaya atau yang sangat kuat dan menimbulkan banyak korban, seperti contohnya gempa ada di Jepang pada tahun 1923 dengan kekuatan 7,9 skala Richter dengan jumlah korban 100.000 orang mati. Nah, bayangkan dengan jumlah orang 100.000 orang itu bisa satu desa itu sudah mati semua. Nah, oleh karena itu gempa sendiri bukanlah bencana yang mudah atau yang remeh atau sepele. Bencana ini bukan bencana yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Oleh karena itu pentingnya bagi kita semua untuk memahami dan memberikan kesadaran bagi kita semua untuk mengetahui cara atau mencegah gempa itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya mau bertanya dua. Ada? Silakan. Jadi kami dari nomor 1 ingin menanyakan pertanyaan tentang judulnya gempa bumi. Nah, pencegahan gempa bumi. Nah, ini mengkritik bahwa dalam ceramah yang mengatakan bahwa 1.000 orang Jepang meninggal
100.000 orang meninggal akibat gempa bumi. Dan ini merupakan sebuah fakta yang tidak opini Pak, karena dari hasil data analisis kita, bahwa tidak sesuai dengan apa yang diopinikan oleh Akbar. Ini bukan opini, ini bukan opini data. Oh. Sebenarnya tidak sesuai karena pada saat kita analisis tidak jumlahnya tidak termasuk dalam 100.000 orang. Oke. Jadi berapa jumlah pastinya? Mungkin harus dicari dulu karena tidak sesuai. Nggak mungkin 100.000 orang langsung mati di gempa bumi ya. Kok nggak mungkin? Berapa? Nggak mungkin karena Data mulai dari data yang sudah dicantumkan. Bukan opini, itu opini. tidak Jangan semua ada data opini. tidak semua data sesuai dengan kejadian. Terus yang sesuai cuma Anda. Oke, Waktu lagi boleh. waktu ya kasihan promo. Oke. Saya dari perempuan tua ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa harus bersembunyi di bawah meja jika terjadi gempa? Oke, kenapa harus bersembunyi di bawah meja yang gempa? Oke, ketika gempa guncangan kan kuat, kita nggak bisa langsung jalan keluar pintu kan. Nah, jika udah terlanjur atau memang bisa kita lari. Ketika goyangan gempa itu masih nggak terlalu kuat, tapi jika goyangan gempa itu sudah terlalu kuat, itu lebih baik berlindung di bawah meja karena jika ada runtuhan rumah yang jatuh itu bisa terkena meja dan mengurangi setidaknya karena terlindung oleh lapisan meja di atas kan. Sekalipun mejanya hancur kan, ada kayu yang melindungi punggung ataupun tubuh kita. Ya, selesai. Sekian, terima kasih begitu pertanyaannya. Mohon maaf jika ada salah. Kurang jelas. Tanya lagi nggak apa? Ayo, Udah. Sekian, terima kasih. Oh, ada lagi? Enggak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silakan.
dari kelompok. Oke, silakan ada pertanyaan, komentar untuk dua audiens saja. Saya adalah cerita dari kelompok 1 ingin bertanya. Apakah orang yang kecanduan narkoba bisa disembuhkan? Dan apa saja alasan untuk menyembuhkan narkoba tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Pertanyaannya, apakah memakai narkoba bisa disembuhkan? Dan langkah-langkahnya. Tentu saja bisa. Pengguna narkoba bisa kita sembuhkan dengan cara direhabilitasi. Nah, langkah-langkahnya ya ada bisa dikasih dengan cara direhabilitasi di rumah sakit. Oke. Ada lagi? Oh, boleh. Kami dari kelompok lain mengajukan apa saja bentuk dari narkoba? Oke, bentuk dari narkoba ada beragam macam, ada yang dari tanaman ataupun dari bahan-bahan kimia. Contohnya dari tanaman itu seperti ganja, dan bahan kimia ada seperti morfin, sabu-sabu, dan lain heroin dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anda Tulismi, saya Lafia Sulfiadina, Nadi Fatia, dan Lydia Zahratunisa. Semoga presentasi dari kami mudah dipahami karena yang sulit itu merupakan rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semuanya. Akhirnya sesi presentasi selesai. Untuk memulangkan memori kita, jangan lupa tolong satu orang memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Baiklah, Naya, berikan kesimpulan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita belajar tentang teks ceramah. Kita sudah mengetahui apa itu teks ceramah, yaitu teks yang berisikan suatu informasi yaitu gagasan yang disampaikan kepada khalayak umum. Dan juga di dalam teks ceramah ini ada beberapa strukturnya. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua yaitu isi, dan yang ketiga yaitu penutup. Nah, di teks ceramah ini juga ada unsur-unsur dari ceramah. Dari teks ceramah yaitu berceramah, audiensi, materi yang disampaikan, juga riset yang saya ingat ya. Dan ada juga hal-hal yang lainnya. Jadi dari sini tadi ada juga yang dijelaskan sama Bapak seperti jenis-jenis ceramah sudah dipaparkan sama Bapak. Ya, sekian dari kesimpulan dari saya. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kesimpulan yang disampaikan berdasarkan materi. Tadi ada 4 kelompok yang tampil, ada yang tentang BBM, tentang BBM tunai, itu ada yang bercerita tentang berceramah tentang banjir, penyebab, sebab, dan akibat, itu juga dengan gempa, pencegahannya seperti apa, tentang narkoba, dan rehab, yang maksudnya mengobati narkoba. Semua itu menjadi hal-hal yang penting. Nah, dari membaca kita mengetahui sesuatu, dan ketika kita menyampaikan, orang lain pun tahu sesuatu. Artinya apa? Pengetahuan itu begitu luas, ada kekayaan di dalamnya yang bisa kita bagi-bagi secara gratis. Dan ketika kita memberikan pengetahuan kita ke orang, Allah akan memberikan pengetahuan baru di dalam hati kita. Makanya orang-orang yang mau belajar, pandai terus. Kalau yang nggak mau belajar, ya begitulah belakang. Pesan dari ibu saya, orang yang mengejar ilmu, dunia akan mengejarnya. Tapi orang yang mengejar dunia, maka ilmu akan meninggalkannya. Tapi jadikan itu sebagai acuan kalau ingin menjadi orang sukses. Semuanya hebat, tepuk tangan untuk semuanya. Untuk materi ini kita sudah selesai sampai mengonstruksi teks ceramah. Selesai, minggu depan kita akan masuk materi baru yang tidak berhubungan lagi dengan ceramah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ketua kelas nanti tolong disampaikan kepada kawan-kawannya juga kalau kiranya lupa bahwa video yang sudah dibuat
yang sudah direkam tadi dikirim ke grup kita. Video tadi kan ada 2 menit atau sampai 5 menit, dikirim ke grup. Oke, video record itu dikirim ke grup, boleh di-up ke Drive, ke Google Drive atau ke Google Foto. Nanti linknya kirim aja ke saya. Nah, jadi kalian nggak usah mengunggah banyak kali. Sekali unggah kirim link aja ke saya. Paham? Nah, nanti itu akan jadi penilaian, dan kemudian di LKPD nilai-nilainya sudah diisi semua. Sekalian dalam komentarnya ya. Oke, untuk mengertinya silakan lebih doa Alzin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istaujuka al-alam jami'in ولا تنسني يا رب العالمين. Sekian dan